Tamu hajatan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan atau Sulsel, rupanya diberi makan daging sapi hasil curian. Daging tersebut didapat dari para spesialis pencurian ternak. Hajatan adalah acara atau pesta adat untuk merayakan peristiwa penting seperti pernikahan, hitanan, kelahiran, atau syukuran yang melibatkan doa, makan bersama, hiburan, dan kumpul keluarga besar untuk mempererat silaturahmi. Tapi siapa sangka, daging sapi yang disajikan justru didapat dari hasil curian. Hal inilah yang dilakukan oleh 4 pelaku berinisial AS 23, HM 20, MS 16, dan RD 16. Keempatnya mencuri sapi warga, lalu menjualnya kembali kepada warga yang sedang menggelar hajatan. Mereka menjual dengan harga yang sangat murah, setengah dari harga pasaran. Dari pantauan tribuntimur.com di ruang pidana umum Polres Pinrang, keempat pelaku terlihat sedang diinterogasi penyidik. Keempatnya kompak mengenakan baju tahanan dengan kepala pelontos. Betis 2 pelaku, AS 23 dan HM 20, juga terlihat diperban pertanda keduanya telah diberi tindakan terukur oleh polisi. Kepala Unit Pidana Umum atau Kanit Pidum Polres Pinrang, Ibtu Arif Armin mengatakan, pihaknya mengamankan 4 pelaku itu setelah menerima laporan kehilangan hewan ternak sapi dari salah seorang warga bernama Abdul Rahman di Kecamatan Lanrisang, Pinrang. Atas laporan itu, kami langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan rekaman CCTV saat pelaku mengambil sapi korban. Katanya kepada tribuntimur.com, Senin 12/1/2026. Arif mengungkapkan keempat pelaku diamankan tim Resmob Polres Pinrang, Jumat 9/1/2026. Kanit Pidum merupakan pejabat di kepolisian yang memimpin unit tindak pidana umum di bawah Satuan Reserse Kriminal Polres atau Polda. Tugas utama Kanit Pidum antara lain mengelola dan mengawasi penyidikan perkara pidana umum, mengatur pembagian tugas penyidik dalam menangani kasus, kemudian mengendalikan proses penyelidikan dan penyidikan agar sesuai prosedur hukum, melaporkan perkembangan perkara kepada Kasat Reskrim. Kasus yang ditangani Pidum biasanya meliputi penganiayaan, pencurian, penipuan dan penggelapan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap orang dan harta benda lainnya. Jarak dari Makassar ke Kabupaten Pinrang, tempat berdirinya Polres Pinrang, sekitar 180-185 km jika ditempuh melalui jalan darat. Perjalanan dengan mobil dari Makassar ke Pinrang biasanya memakan waktu sekitar 3-4 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang dipilih. Kata dia, pihaknya terpaksa melakukan tindakan terukur kepada pelaku AS dan HM karena keduanya sempat kabur saat polisi melakukan penangkapan. Benar, sempat kami beri tindakan terukur karena kedua pelaku itu lari saat hendak amankan, ungkapnya. Lebih lanjut, Arif menjelaskan, keempat pelaku mencuri sapi milik korban untuk dijual kembali ke warga yang sedang menggelar hajatan dengan harga murah. Sapi hasil curian itu pun dijual pelaku dalam kondisi sudah terpotong-potong. Harga satu sapi milik korban itu sebenarnya 14 juta rupiah, tapi para pelaku menjualnya dengan harga murah, kisaran 6 juta rupiah. Dijual ke warga yang menggelar hajatan dan kondisinya sudah jadi daging, jelasnya. Seorang pelaku, AS, mengutarakan sudah melakukan aksinya beberapa kali di wilayah Kabupaten Pinrang. Dia juga mengaku sudah mencuri sebanyak 5 sapi. Sudah 5, Pak, sapi dicuri. Hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari, ucapnya. Atas perilakunya itu, 4 pencuri sapi tersebut dikenakan pasal 477 ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Peristiwa ini melibatkan aksi pencurian hewan ternak berupa sapi yang dilakukan oleh sebuah komplotan pemuda. Mereka bekerja secara terencana untuk mengincar sapi milik warga yang dianggap kurang dalam pengawasan pada malam hari. Komplotan ini terdiri dari 4 orang pemuda yang memiliki peran masing-masing dalam melancarkan aksinya. Ada yang bertugas memantau situasi, ada yang mengeksekusi pengambilan hewan, hingga yang mengurus transportasi untuk membawa kabur hasil curian.
Keberhasilan mereka membawa kabur sapi tersebut sempat membuat pemiliknya terkejut saat mendapati kandangnya kosong di pagi hari. Aksi ini menunjukkan bahwa para pelaku sudah cukup profesional dan mengenal medan atau lokasi sasaran dengan baik. Pihak kepolisian dari Polres setempat berhasil mengidentifikasi dan menangkap 4 orang pemuda yang menjadi dalang di balik pencurian tersebut. Para pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan pengembangan kasus. Identitas para pelaku terungkap berkat adanya laporan dari korban dan informasi dari masyarakat yang melihat aktivitas mencurigakan. Keempat pemuda ini diketahui masih berusia produktif, namun memilih jalan kriminal untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Saat ini, keempatnya telah diamankan di markas kepolisian untuk menjalani pemeriksaan intensif. Polisi juga mendalami apakah kelompok ini terlibat dalam jaringan pencurian ternak lintas daerah yang sering meresahkan para peternak. Salah satu fakta paling mengejutkan dari kasus ini adalah modus operandi yang dilakukan pelaku setelah berhasil mengambil sapi. Alih-alih menjual sapi tersebut secara utuh ke pasar hewan, mereka memilih untuk langsung menyembelihnya. Keputusan untuk langsung memotong sapi curian tersebut dilakukan guna menghilangkan jejak dan identitas fisik hewan. Dengan cara ini, pemilik asli akan kesulitan mengenali ternaknya karena sudah berubah menjadi potongan daging yang siap diolah. Daging hasil sembelihan tersebut kemudian dibagi-bagi dan dipindahkan ke lokasi lain untuk segera dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan tingkat kenekatan pelaku yang tidak hanya mencuri, tetapi juga melakukan pemotongan secara ilegal di lokasi tersembunyi. Fakta unik sekaligus ironis dalam kasus ini adalah kemana daging sapi curian tersebut dialokasikan. Sebagian besar daging hasil curian tersebut ternyata dikirim dan digunakan sebagai bahan makanan untuk sebuah acara hajatan warga. Tuan rumah hajatan diduga tidak mengetahui bahwa daging yang mereka beli atau terima merupakan hasil dari tindak pidana pencurian. Alhasil, para tamu undangan yang hadir dalam pesta tersebut tanpa sadar mengonsumsi hidangan yang berasal dari sapi curian. Kenyataan ini membuat warga sekitar merasa terkejut dan prihatin saat kasus ini terbongkar oleh pihak kepolisian. Hajatan yang seharusnya menjadi momen syukuran justru tercoreng oleh keberadaan makanan yang bersumber dari cara-cara yang haram dan melanggar hukum.